Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang terhormat Ustaz Husain bin Abdul Latif, yang terhormat Ketua Yamas Bapak Haji Agustiono Esa, yang terhormat Bapak Pembina Yamas Insinyur Haji Yusdika, Pak Tuti, dan segala teman-teman, semua teman-teman sahabat Yamas Solo dan jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa silaturahim, thalabul ilmi untuk belajar apa itu ma'rifatullah. Mari sama-sama kita aturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semuanya diberi kesehatan dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mari kita aturkan pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi nurja syafatu fi yaumil qiyamah. Semoga kita semuanya, keluarga kita dan seluruh umat Islam mendapatkan syafaatul uzmah fi yaumil qiyamah. Amin amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita pasti bertanya, apa itu ma'rifatullah? Ma'rifatullah secara definisi adalah mengenal Allah. Ma'rifatullah adalah kesadaran seseorang atas kebesaran Allah, kebijaksanaan Allah, dan maha besarnya Allah. Dengan kita mengetahui ma'rifatullah, kita bisa memuliakan Allah semulia-mulianya. Wa ma qadra haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyamini. Mereka tidak mengagungkan, memuliakan Allah semulia-mulianya padahal langit bumi ada di genggamannya. Maka kita hari ini kita akan belajar ma'rifatullah. Ma'rifatullah bukan klinik mistik, poros sebelum minarah atau sebuah menara gading yang enggak bisa disentuh oleh siapapun. Ma'rifatullah itu mustahak, sesuatu yang wajib kita pelajari. Karena mana mungkin kita beribadah dengan sempurna sebelum mengenal siapa yang kita sembah. Jadi kenal dulu baru menyembahnya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata bizikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah. Jadi kenal dulu baru bisa menyembah. Karena enggak mungkin kita beribadah dengan sempurna sebelum kita mengenal Allah. Enggak mungkin ibadah kita bisa sungguh-sungguh sebelum mengenalnya. Karena orang yang belum mengenal Allah, ibadahnya hanya sekedar rutinitas. Ibadahnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tidak ada lazzatul ibadah di dalamnya. Orang yang sudah mengenal Allah, dia akan sadar bahwa Allah maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maha bijaksana, dan maha segala-galanya. Sehingga dia tidak berani melakukan maksiat. Dia sudah mencapai tingkatan ihsan, ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka. Seakan-akan kamu melihat Allah. Jika kamu tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihatmu. Ini inti dari ma'rifatullah, kesadaran seseorang atas kewujudan Allah, besaran Allah, bijaksana Allah. Karena selama ini ma'rifatullah dipahami sesuatu yang luar biasa sehingga orang awam tidak mampu menjangkaunya. Seperti menara gading yang nggak bisa disentuh oleh apapun. Padahal awaluddin ma'rifatullah. Awal beragama adalah mengenal Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pasti kita hafal ayat ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah dan beribadah kepadaku. Ini kalimat informasi, bukan perintah. Jadi tujuan kita dihidupkan di dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Karena bedanya manusia dengan makhluk lain seperti hewan, binatang, tumbuhan, ya hanya ibadah saja. Mereka makan, kita pun makan. Mereka tidur, kita pun tidur. Mereka melakukan aktivitas yang lain, kita pun sama. Yang membedakan adalah ibadah. Bahkan orang yang tidak beribadah itu dia lebih rendah dibanding hewan. Ulaika kal an'am bal hum adzal. Maka penting untuk beribadah. Mengenal siapa yang kita sembah. Karena nggak mungkin kita bisa beribadah dengan sempurna tanpa mengenalnya. Dan ini hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah, Sayyidah Aisyah, istri baginda Rasul. Inna ta'amatul bait asasa wa ta'amatud din al-ma'rifatu billahi ta'ala. Sesungguhnya fondasi sebuah rumah adalah dasarnya. Rumah kalau nggak ada fondasinya pasti cepat runtuh. Maka fondasi agama adalah pengenalan kepada Allah Ta'ala atau al-ma'rifat billah. Jadi ma'rifat Allah adalah mengenal Allah. Kesadaran seseorang atas kewujudan Allah, kebesaran Allah, kebijaksanaan Allah. Dan ini bisa dipahami dengan ilmu. Karena ibadah saja tidak cukup tanpa didukung ilmu. Ibadah akan terasa kering, hanya sekedar menggugurkan kewajiban, rutinitas kalau tidak didasari ilmu. Bahkan kita bisa jadi malas beribadah. Kita belum menemukan lazzatul ibadah kalau kita belum kenal siapa yang kita sembah. Bapak Ibu rahimakumullah, Imam Ghazali dalam kitabnya yang terkenal Minhajul Abidin, kitab ini ditulis oleh Al-Ghazali menjelang wafat beliau, setelah beliau menulis karya yang fenomenal Ihya Ulumuddin. Beliau memiliki statement, wajib bagimu mengenali dahulu siapa yang harus disembah. Setelah itu baru engkau menyembah. Saya ulang lagi, wajib bagimu mengenali, kenal siapa dulu, siapa yang harus disembah. Setelah itu baru engkau menyembah. Jadi mengenal dulu baru bisa menyembah dengan hakikat sesembahan. Sehingga kita bisa memuliakan Allah semulia-mulianya. Kemudian dalam kitabnya Sirul Asrar, rahasia-rahasia, beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, manusia tidak akan beribadah secara perfect, sempurna padanya tanpa makrifat yang sesungguhnya. Jadi statement beliau hampir sama dengan Al-Ghazali dalam kitabnya Sirul Asrar, rahasianya rahasia. Manusia tidak akan beribadah secara sempurna kepada Allah tanpa makrifat yang sesungguhnya. Makrifat yang sesungguhnya bagaimana? Nanti kita akan bahas sampai sore nanti insya Allah. Imam Ghazali dalam kitabnya lagi Minhajul Abidin, beliau menyatakan bahwa setelah ia tahu dan makrifat kepada Allah, ia pun mulai bersungguh-sungguh belajar cara ibadah. Artinya apa? Tidak lain dan tidak bukan ketika kita sudah mengenal Allah, memperkemaskan diri untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Karena awaluddin ma'rifatullah. Awal beragama adalah mengenal Allah. Setelah mengenal apa yang kita lakukan, beribadah dengan sungguh-sungguh, memegang syariat secara kuat, bukan malah meninggalkannya. Bukan malah meninggalkannya. Jadi ibadah adalah kata kunci setelah kita ma'rifatullah. Bapak Ibu, Imam Ibnu Abbas, seorang mufassir, beliau menafsirkan ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Artinya mengenal. Jadi beliau menafsiri ayat tersebut, beribadah denganku yaitu mengenalku. Karena kita nggak mungkin beribadah dengan sempurna tanpa sebelum mengenal Allah. Kita nggak mungkin beribadah dengan sejatinya tanpa mengenal Allah.
karena ma'rifatullah adalah fondasi dasar dalam beragama. Bagaimana yang disampaikan Allah dalam surat Toha dan sabda Rasul yang telah disampaikan di atas tadi. Bapak Ibu, ini jumhur ulama atau mayoritas ulama sepakat awaluddin ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Saya ulang lagi, awaluddin ma'rifatullah. Awal beragama adalah mengenal Allah. Kalau sebuah fondasi rumah tanpa ada dasarnya, apa yang terjadi? Bangunan itu cepat roboh. Sama, agama kita akan rapuh tanpa didukung ma'rifatullah. Bagaimana pohon itu enggak akan tumbuh secara sehat, daunnya hijau, rantingnya kuat, bunganya dan sebagainya tanpa akar yang kuat. Jadi akar kuat ini adalah fondasi agar pohon itu kuat. Dan ini agama fondasinya adalah ma'rifatullah. Tanpa ma'rifatullah orang tidak akan bisa beribadah dengan sempurna. Bapak Ibu rahimakumullah, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa. Innallaha la yusyrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Bapak Ibu, Allah tidak mengampuni dosa syirik, menyekutukan Tuhan. Barang siapa yang syirik kepada Allah, maka dia dhalalan ba'ida, tersesat sangat jauh. Syirik bisa jadi diartikan yang paling sir, yaitu menyekutukan Tuhan atau menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak bisa diserupakan, tidak bisa umpamakan. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak bisa dijangkau oleh mata, tapi bisa dipahami oleh hati yang bersih. Maka Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa yang lain. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Orang kalau sudah mengenal Allah, insya Allah dijauhkan dari syirik, yang mana dosa yang paling besar, melebihi besarnya dosa zina, membunuh dan sebagainya. Karena Allah tidak mengampuni dosa syirik. Maka dari itu penting untuk belajar ma'rifatullah. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelumnya, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amal. Faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi orang-orang yang menyekutukan Tuhan, syirik kepada Allah, maka pahalanya otomatis terdelete, cancel, atau hapus amalnya, ditolak. Kenapa demikian? Karena syirik adalah dosa yang paling besar, melebihi dosa besar-besar yang lain. Karena itu di alam azali, kita pasti hafal ayat ini ya, wa id akhadha rabbuka min bani adam min durim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian mereka terhadap jiwa mereka. Seraya Allah berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan? Mereka menjawab, termasuk kita, qalu bala syahidna. Benar, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Di alam azali artinya alam sebelum kita masuk ke alam kandungan dan sebelum kita masuk ke alam dunia. Alam azali, alam kandungan, alam dunia. Nanti setelah itu kita wafat masuk ke alam barzah. Setelah alam barzah masuk ke alam akhirat. Jadi perjalanan kita sangat jauh sekali. Alam azali itu apa? Kita enggak tahu. Sebagaimana kita tidak tahu ketika kita di alam perut ibu kita. Jadi Allah berfirman, Allah mengambil sumpah kepada kita, jiwa-jiwa sebelum masuk alam kandungan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami bersaksi bahwa engkau Tuhan kami.
Artinya apa? Kita sudah kenal Allah dulu sebelum kita masuk ke alam kandungan. Sebelum kita keluar dari dunia ini. Jadi semua orang sebenarnya sudah ma'rifatullah. Sudah kenal Allah. Terus apa yang terjadi? Nah, ini alam azali. Apa yang terjadi? Yaitu kita dilupakan oleh setan. Istahwada alim syaitan fa'angsam dzikrullah. Ulaika hizbis syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Jadi setan ketika kita keluar dari perut ibu, setan memperdayai kita untuk lupa ingat Allah. Karena hakikatnya semua manusia itu sudah mengenal Allah. Jadi aku Allah ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan muslim. Kullu mauludin yulatu al fitrah fa bawau yuhawidani aw yunasirani ayumajjisani. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan Islam. Maka kedua orang tualah yang menjadikan apakah dia Yahudi, apakah dia Nasrani, apakah dia Majusi atau musyrik dan sebagainya. Karena inna khalaqa abdi kunafa kulluhum. Di hadis, sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku semuanya muslim. Fa'ataduhumus syaiton fa'abtalahum angdini aniddin. Kemudian setan mendatanginya dan menyimpangkan mereka dari agama yang suci tadi. Jadi kita di alam azali semuanya sudah kenal Allah, ma'rifat. Di alam azali. Kemudian kita dilahirkan, setan startnya menggoda kita ketika kita dilahirkan. Istahwada alaihi syaitan fa'angsam dzikrullah. Setan sudah memperdayai kita setelah kelahiran. Karena semua hamba Allah itu keadaannya muslim. Kemudian setan mulai mempengaruhi kita, semua anak cucu Adam ketika kita lahir. Dilupakan. Jeritan bayi ketika lahir adalah karena diganggu oleh setan. Hadis Sahih Muslim. Nah, ini ayat tadi. Istahwada alimus syaitan fa'angsam dzikrullah. Setan telah menguasai dan mempengaruhi mereka sehingga apa? Menyebabkan anak cucu Adam termasuk lupa mengingat Allah. Ini sebuah skenario, diagram. Kemudian apa yang terjadi? Manusia benar-benar berada di jurang neraka. Namun alhamdulillah karena rahmat Allah mendahului murkanya, inna rahmati sabaqat ala ghadabi. Di hadis yang lain, inna rahmati ghalabat ala ghadabi. Jadi rahmat Allah mendahului murkanya, maka Allah mengantarkan lebih dari 124.000 nabi-nabi dan rasul-rasul. Namun yang wajib kita imani hanya ada 25. Mi'atu alfi wa arbatuna ishruna mi'ah alfan. 124.000 nabi. Penutup para nabi adalah baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammadun abba ahadim mirijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadakum minha. Di ayat tersebut Allah berfirman, karena kasih sayang Allah kita diselamatkan dari jurang neraka dengan diutus para nabi dan rasul yang totalnya mi'atu alfiu wa arba'atuna ishruna alfan, 124.000 nabi. Namun yang wajib kita imani, yang wajib kita kenal hanya 25. Penutup para nabi dan rasul adalah siapa Bapak Ibu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadakum minha. Surat Ali Imran ayat 103. Jadi atas kasih sayang Allah, fa bima rahmatin. Ini dasar bahwa inna rahmati sabaqat ala ghadabi. Inna rahmati ghalabat ala ghadabi. Di teks hadis yang lain bahwa rahmat Allah mendahului kemurkaannya. Kasih sayang Allah melebihi kasih sayang orang tua kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau tidak karena rahmat
karunia Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti setan kecuali sebagian daripada kamu. Walaula fadlullah alaikum lattaba'tumus syaitanu illa qalila. Alhamdulillah panjenengan semuanya bisa hadir di Hotel Solo ini dengan bersilaturahim dan belajar apa itu ma'rifatullah. Insya Allah panjenengan termasuk orang-orang yang dipilih Allah untuk merasakan rahmatnya Allah, bisa mengenal Allah dan diselamatkan dari api neraka. Amin Allahumma amin. Ini hadis, rahmatku mendahului kemurkaanku. Inna rahmati walabot ala ghozobi. Inna rahmati sabakot ala ghozobi. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Wa rahmati wasiat kulla syai'. Kataba ala nafsir rahmah. Kataba rabbukum ala nafsir rahmah di ayat yang lain. Jadi Allah menetapkan atas dirinya sebuah kasih sayang. Kataba ala rabbukum ala nafsir rahmah. Allah telah menetapkan dirinya sebuah kasih sayang. Kasih sayang berupa apa tadi Bapak Ibu? Kita diselamatkan dari api neraka untuk melupakan Allah. Kemudian kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Suma ngesya'na min ba'dim qarnan akhirin. Farsanna fihim rasulan ani'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini ayat yang pasti kita hafal. Kemudian Allah mengutus rasul-rasul dengan umat-umat yang lain yang jumlahnya ada 124.000. Yang wajib kita imani 25 nabi. Tujuan misi dari nabi dan rasul tadi apa Bapak Ibu? Yaitu ma'rifatullah. Mengenalkan Allah. Mengenalkan Allah. Ayya'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan sampai kita menyekutukannya. Karena menyekutukan Allah atau syirik adalah dosa yang paling besar, kabailu kabair. Dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang hak disembah melainkan aku. Maka sembahlah olehmu sekalian aku. Wa wahayna ilaihim ani'budullaha wa la tusyriku. Fa'buduh. Jadi kita wajib menyembah Allah. Karena ini adalah misi besar para nabi dan rasul. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, sembahlah aku dan dirikanlah sembahyang untuk mengingatku. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lizzikri. Kemudian jika datang petunjuk kepadamu, maka barang siapa famang tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi ciri orang yang sudah mengenal Allah itu wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketika hati kita masih khauf, masih khawatir, masih sedih, masih yahzan, berarti ada masalah di keimanan kita. Karena ciri orang yang sudah mengenal Allah itu tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Nanti akan dijelaskan lebih jauh oleh Ustadz Yusdika. Apakah kita termasuk di dalamnya atau belum? Karena ciri orang yang sudah mengenal Allah yaitu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Bapak Ibu rahimakumullah, ini adalah diagram yang tadi sudah disampaikan. Jadi semuanya kita sudah mengenal Allah di alam azali. Kemudian kita masuk di alam kandungan ibu kita kurang lebih 9 bulan. Kemudian setelah lahir setan mulai menggoda kita melupakan Allah. Karena kasih sayang Allah, Allah menyelamatkan kita dari api neraka melalui diutusnya para nabi dan rasul yang jumlahnya 124.000 nabi dan rasul. Yang wajib kita imani 20 nabi dan rasul. Mi'atu alfiu wa arbatuna isyruna mi'ah. 124.000 nabi. Tetapi nabi yang terakhir adalah bagi kita, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Artinya apa? Kanjeng Nabi Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Namun beliau adalah seorang rasul dan penutup para nabi. Jadi setelah Nabi kita Muhammad SAW tidak ada nabi lagi. Setelah Rasulullah SAW sudah tidak ada nabi lagi. Karena penutup para nabi adalah Rasulullah SAW. Ayatnya jelas. Selepas baginda tidak akan ada lagi nabi-nabi utusan Tuhan, melainkan yang datang pada masa itu hanyalah pendusta-dusta. Dan ini membuatku merasa sangat hibah. Kemudian baginda Rasul Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya kewajiban hamba terhadap Allah adalah agar mereka menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Jadi suatu ketika Rasulullah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz bin Jabal, ma haqqullah al-abid? Apa haknya Allah atas hambanya? Kemudian Mu'adz bin Jabal menjawab, Allahu a'lam wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Baginda Rasul menjawab, haknya hamba terhadap Allah adalah ayya'budullaha wa la yusyriku bi syai'a. Menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Kemudian Kanjeng Nabi bertanya lagi pada Mu'adz, ma haqqul abad 'ala Allah? Kemudian beliau menjawab, Allahu a'lamu rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian haknya apa? Hamba ketika sudah menyembahnya, jawab Mu'adz bin Jabal, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah menjawab, alla yu'adzibahum. Haknya Allah ketika hamba itu sudah menyembah dan tidak menyekutukannya adalah tidak menyiksanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan Allah dari api neraka dan tidak disiksa oleh Allah. Amin Allahumma amin. Jadi haknya hamba kita, seorang hamba kepada Allah adalah menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Dan ini wasiat baginda Rasul kepada kita. Walaupun waktu itu yang ditanya adalah Mu'adz bin Jabal. Tetapi konteksnya, objeknya adalah kita semuanya, umatnya Rasul. Bapak Ibu rahimakumullah, setelah Nabi 124.000 Nabi tadi yang diutus oleh Allah, dan yang paling terakhir adalah Kanjeng Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad adalah seorang Nabi dan manusia biasa, pastinya beliau wafat. Maka setelah wafat, misi yang dibawa Rasulullah tadi, yaitu ma'rifatullah, mengenalkan Allah, dilanjutkan oleh para sahabat. Kalau ditanya sahabat itu siapa? Sahabat adalah orang-orang yang sezaman dengan Rasulullah tapi mengimani. Abu Jahal apakah sahabat? Bukan. Karena walaupun Abu Jahal, Abu Lahab itu sezaman dengan Rasulullah tetapi tidak mengimaninya. Jadi sahabat itu orang-orang yang sezaman dengan Rasulullah dan mengimani baginda Rasul. Engkau akan datang pada suatu kaum ahli kitab, inna takdumu ala qaumin min ahli kitab, dalam teks hadisnya ya. Hendaklah yang pertama-tama faltakun awwala ma yad'uhum ayu akhidullah azza wajalla, yaitu engkau suruhkan kepada mereka yang pertama beriman, mengesahkan Allah. Apabila mereka telah mengenal Allah, fa in arafu zalika, ketika sudah mengenal Allah, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan pada mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Jika sudah mengenal Allah, maka akhbarohum alaihim annallahu farada alaihim khamsa sholawatin fi yaumihim wa lailatihim. Jadi baginda Rasul memberikan pesan pada sahabat, nanti kamu ketika ketemu ahli kitab, maka pertama yang engkau sampaikan apa? Sampaikan kepada mereka bahwa Allah itu Esa. Allah Azza wa Jalla itu Esa. Imankan, tanamkan iman dulu kepada mereka. Setelah iman, maka dia kenal Allah. Setelah kenal Allah, sampaikan kepada mereka bahwa
sholat 5 waktu itu wajib hukumnya, di siang maupun malam hari. Artinya apa? Fondasi ini harus kita tanam dulu sebelum kita beribadah. Karena nggak mungkin kita beribadah dengan sempurna, nggak mungkin kita menemukan lazatnya ibadah tanpa fondasi ma'rifatullah. Maka para sahabat dipeseni Rasul, kenalkan Allah dulu. Kenalkan Allah dulu, baru sampaikan pada mereka bahwa sholat 5 waktu hukumnya wajib. Jangan dibalik, diwajibkan sholat dulu baru dikenalkan Allah. Karena orang yang sudah mengenal Allah itu, dia sadar bahwa Allah itu wujud. Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Dimanapun kamu berada, di situ ada wajahnya. Bagaimana mungkin dia berani berbuat jahat, berbuat maksiat, kalau Allah maha melihat, maha mendengar. Walaupun ada seorang berbuat maksiat di dalam gua, Allah tahu tidak? Kesadaran ini adalah orang-orang yang sudah mengenal Allah. Walaupun ada seseorang yang berbuat maksiat di perut bumi, atau di dalam laut, atau di antariksa sekalipun, Allah tahu tidak? Nah, kesadaran ini adalah ma'rifat. Bagaimana akal kita memiliki kesadaran atas kewujudan Allah? Dengan ilmu. Tanpa ilmu, sulit sekali kita memiliki kesadaran akan kewujudan Allah, kebesaran Allah, kebijaksanaan Allah. Maka para sahabat ini dipesani, diwanti-wanti oleh Rasul, ketika kamu ketemu ahli kitab, sampaikan pada mereka bahwa Allah itu wahid, Allah itu esa. Setelah kenal Allah, baru sampaikan bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Baru bisa bersyariat, baru bisa menjalankan syariat. Sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Ini pentingnya ma'rifat. Jadi setelah abad ketiga dan keempat Hijriah, orang-orang mulai mencari Allah dan telah mendampingkan diri mereka dengan tokoh-tokoh rohanian yang mereka menganggap seorang arif billah untuk mempelajari ilmu tasawuf. Pada abad ketiga, keempat terdapat banyak peminat tasawuf duduk berkumpul di sekeliling tokoh-tokoh tersebut dengan tujuan apa? Mendidik mereka dengan cara-cara tertentu. Nah, setelah sahabat dan Rasul, maka ada arif billah. Arif billah itu orang-orang yang diberi rahasia-rahasia Allah dengan bisa mengenal Allah dengan mudah. Diberi kunci ma'rifatullah. Dialah Allah yang menurunkan kepada hambanya, walladzi yunazzilu alaikum ayati bayyinat liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Dialah Allah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang, tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas terang benderang, agar dia apa? Mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Wa ma yaqiluha illal alimun. Tetapi tidak ada yang bisa memahami ayat-ayat tersebut kecuali siapa Bapak Ibu? Orang-orang yang berilmu. Ilmu apa? Ma'rifatullah. Jadi wa ma yaqiluha illal alimun. Tidak ada yang bisa memahami ayat-ayat Allah kecuali orang yang berilmu. Siapa mereka? Yang diberi anugerah oleh Allah ilmu-ilmu yang pelik-pelik. Ilmu-ilmu yang sukar dipahami oleh orang-orang secara umum dan dia mudah untuk memahami. Nanti kita akan bahas lebih dalam yang akan disampaikan oleh Ustadz Yusdika insyaallah. Maka apabila Allah berkehendak untuk memilih seorang hambanya dan melebihkannya dari sekalian makhluk yang lain serta melengkapinya dengan cahaya batin ma'rifat, niscaya akan dilihat oleh orang itu pandangan keutamaan, kerahmatan. Dibukakan baginya pintu-pintu hidayat. Lalu dimuliakannya dengan sifat kesadaran. Dikejutkannya dari lelapan orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidur. Kalau dalam Al-Quran, fakasyafna angka hito'aka fabasurukal yawma hadid. Maka kami buka matamu, mata penglihatan batinmu, sehingga mata hatimu menjadi tajam. Bagaimana cara menajamkan mata hati? Tidak lain tidak bukan dengan ilmu ma'rifatullah.
Bukan mata lahir tapi mata hati. Karena la yudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Allah enggak mungkin bisa dijangkau oleh mata lahir kita, tapi bisa dijangkau dengan mata batin kita. Mata batin seperti apa? Nanti kita akan bahas lebih dalam. Jadi ma'rifatullah itu bukan weruh sebelum minara atau jaduk atau hal-hal yang bersifat mistik, tidak. Ma'rifatullah adalah kesadaran seseorang atas kewujudan Allah, kebesaran Allah, kebijaksanaan Allah, bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha meliputi, sehingga dia taat kepada Allah melalui syariat. Sehingga dia ridho terhadap Allah atas takdirnya. Khairihi wa syarrihi minallah. Bagaimana tidak tenang kalau dia sudah memahami ini? Bagaimana ada rasa khauf? Bagaimana ada rasa yahzan kalau sudah memahami atas kesadaran seorang hamba ini? Jadi indikator orang yang sudah mengenal Allah itu di hatinya tidak ada sedikit pun khauf, tidak ada sedikit yahzan. Khauf itu berkaitan dengan sesuatu yang masa lalu. Kalau kita masih terbayang-bayang masa lalu, berarti ada khauf. Yahzan berkaitan dengan masa depan. Kalau kita masih sedih, masa depan kita seperti apa, berarti kita belum ada rasa keimanan, rasa ridho. Orang-orang yang sudah kenal Allah, dia paham bahwa segala sesuatu ini sudah diaturnya, sudah sempurna. Pikiran kita itu sebenarnya hanya untuk mengingat Allah saja, karena semuanya sudah beres. Di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang menunjukkan kita disuruh berpikir duniawi, enggak ada. Yang ada hanya kita disuruh berpikir kekuasaan Allah. Karena everything is okay, semuanya sudah beres. Bahkan sebelum Allah menciptakan makhluk hidup, Allah sudah menyiapkan sarana dan prasarananya. Bumi sudah lengkap. Karena keimanan kita yang lemah, tawakal kita yang kurang, ridho kita yang tidak ada, kita selalu khauf, selalu yahzan. Khawatir tentang masa lalu, sedih tentang masa yang akan datang. Inilah nanti kalau kita sudah mengenal Allah, indikatornya yaitu wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka ketika sudah kenal Allah, menurut Syed Ahmad Ar-Rifai tadi dalam bukunya Benteng Diri Ahli Kitab dan Meniti Ma'rifatullah, kita seakan-akan reborn, lahir kembali sebagai orang yang Islam. Seakan-akan kita kaget bangun dari kelelapan tidur kita. Terhentak jiwa kita. Terjadi gegaran kalau orang Melayu menyatakan. Atau hentakan jiwa rohani bahwa Allah ini luar biasa. Wa idza sami'u ma unzila ilar rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Jika mereka mendengar apa yang hak, maka kamu lihat matanya bercucuran air mata. Karena apa? Melihat kebenaran ayat-ayat Allah. Karena banyak sekali orang-orang yang enggak bisa melihat ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, walahum adanul la yasma'una biha. Di ayat yang lain, ulaika kal an'am balhum adhal. Dia punya hati tapi enggak bisa merasakan. Dia punya mata tapi enggak bisa melihat. Dia punya telinga tapi enggak bisa mendengar. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih buruk dari hewan ternak. Makanya tadi saya sampaikan, ketika seseorang sudah ma'rifatullah, dia itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dirinya tenang. Dirinya selalu bahagia. Dan dipanggil oleh Allah, ya ayyatan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu. Kembali kepada Tuhan itu bukannya mati, meninggal dunia, tidak. Tetapi setiap detik kita harus ingat Allah. Ketika kita sudah ingat Allah, maka radiyatan mardiyah, kita ridho terhadap syariatnya, taat kepada perintah dan larangannya. Apakah cukup syariat saja? Tidak. Kita ridho terhadap ketetapannya.
Baik buruk semua dari Allah. Baik buruk berhikmah. Baik buruk tidak ada yang sia-sia. Baik buruk ada tujuan di sebalik itu. Ada hidden meaning. Ada makna yang tersembunyi di balik sebuah peristiwa. Allah sendiri yang akan mengajarkan kita melalui madrasah kehidupan kita masing-masing. Melalui apa? Melalui dihadapkan sebuah peristiwa-peristiwa kehidupan. Baik itu peristiwa di keluarga kita, peristiwa di masyarakat kita, bahkan di dunia, bahkan di semua universe. Karena apa? Ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Apapun yang menimpa diri kalian dan apapun yang terjadi di fenomena alam dulu, kini dan nanti, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Bagi Allah itu mudah. Bagi Allah itu mudah. Agar apa? Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ketika kita sudah paham ini, agar kita tidak mudah putus asa ketika dihadapkan musibah. Agar apalagi? Agar kita tidak sombong ketika kita sukses. Wa la tafrahu bima atakum. Jadi orang-orang Allah yang sudah mengenal syariatnya, yang sudah mengenal akan kewujudannya, kebesarannya, dia nggak akan pernah ada kalimat putus asa dalam hidupnya. Dan tidak ada rasa sombong di hatinya. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi ketika jenengan sudah ma'rifatullah, semua ayat itu akan dibuka pintu ma'rifatnya. Yang semula kita memahaminya sulit, ketika kita sudah mengenal Allah, maka pintu-pintu yang lain dibuka tabirnya. Maka syafna angka hito'ak. Kami buka, tutup hijab dari batin jiwa kita, sehingga mata batinmu menjadi tajam. Nanti kita akan bahas pelan-pelan, insya Allah. Semoga Allah memudahkan kita. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang dalam golongan ini adalah peringkat terakhir atau puncak kemanusiaan. Dan tidak ada makom di atas ini kecuali kenabian. Bagaimana tidak puncak kemanusiaan kalau hatinya bersih? Tidak ada rasa iri, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut, hatinya selalu tenang, jiwanya selalu bahagia. Bagaimana tidak menjadi puncak kemanusiaan orang-orang seperti ini? Ibarat apa? Ibarat dia adalah wakil nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Lihat para nabi dan rasul, hatinya tidak ada rasa benci sekalipun. Coba tengok cerita Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika ditimpui batu oleh seorang kaum sampai gigi beliau patah. Kemudian malaikat Jibril menawarkan, apakah mau aku hancurkan kaum itu dengan menimpakan dia gunung? Jawab Rasul apa? Jangan. Kalau hari ini mereka tidak beriman, barangkali anak cucunya beriman. Dan sekarang Taif semuanya mayoritas iman semua. Artinya apa? Orang-orang yang sudah mengenal Allah adalah puncak kemanusiaan. Hatinya tidak ada rasa benci sedikit pun. Tidak ada rasa dendam sedikit pun. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi disebut puncak karena kehidupan ya ujung-ujungnya itu. Misi Nabi adalah menyatukan, mendamaikan. Misi iblis sebaliknya, memporak-porandakan, membuat terpecah belah. Misi Nabi adalah ma'rifatullah, mengenalkan keesaan Tuhan. Misi iblis menafikan kekuasaan Allah, bahkan menyempitkan orientasi kehidupan kita hanya saja untuk duniawi. Padahal walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan hari ini sudah terjadi. Banyak orang-orang yang orientasinya hanya duniawi saja. Dan hari ini sudah terjadi misi iblis itu. Maka kita belajar ma'rifatullah itu otomatis melanjutkan misinya Rasulullah. Apa? Ayya'budullaha wa la yusyriku bi syai'a. Menyembah Allah tidak menyekutukannya. Menyembah Allah dengan mensucikannya, memuliakannya, semulia-mulianya. Sehingga hati kita damai, hati kita tentram, tidak ada rasa khauf, tidak ada rasa yahzan,
Makanya dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmain. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji ila rabbik, kembalilah kepada Tuhan. Radiyatan mardiyah. Engkau ridho terhadap syariatku, taat pada perintah dan larangku, ridho terhadap ketetapanku, baik buruk itu dariku, sehingga kamu pun aku ridhoi. Maka fadkhuli fi ibadi, masuklah kepada hamba-hambaku, wadkhuli jannah. Masuklah kepada surga. Jadi orang-orangnya Allah yang sudah mengenal Allah itu sudah merasakan surga sebelum surga sebenarnya. Gimana tidak surga kalau di hatinya nggak ada rasa dendam? Gimana tidak surga kalau hatinya tenang, jiwanya tentram, orientasinya akhirat, orientasinya Allah? Gimana tidak merana kalau orientasinya hanya sempit di duniawi saja? Hatinya benci, ada dendam, khawatir, takut, gundah gulana, tidak akan tenang. Ini neraka sebelum neraka sebelumnya. Maka ini disebut puncak kemanusiaan. Tidak ada makom di atas ini kecuali kenabian. Jadi kalau kita belajar ma'rifatullah, otomatis kita melanjutkan dakwahnya Rasul. Karena indikator ciri-ciri dakwahnya Rasul yaitu tauhid, ma'rifatullah. Indikator dakwahnya Rasul adalah menyatukan hambanya, membuat perdamaian, persatuan, saling tolong menolong. Kalau iblis sebaliknya, vis a vis. Jadi selalu dihadap-hadapkan dalam situasi kondisi yang berbeda. Kalau iblis menyempitkan pikiran kita, orientasinya hanya duniawi. Bahkan menafikan kekuasaan Allah. Bahkan kita tidak mempercayai adanya Tuhan. Wujud Allah itu enggak ada. Bahkan orientasi kita hanya duniawi saja. Min malin au jahin au mukassaratin fil amwal wal akron. Orientasi duniawi itu yaitu pangkat, harta, jabatan, popularitas, banyaknya follower, pendukung, dan sebagainya. Ini perbedaan antara dakwahnya Rasulullah yang dilanjutkan oleh para ulama dan dakwahnya iblis yang dilanjutkan oleh kroni-kroninya. Ini yang harus kita pahami sebelum kita masuk ke pintu ma'rifatullah. Dan ini disebut al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Gimana tidak mewarisi para nabi kalau ilmunya sudah seperti itu? Bapak Ibu rahimakumullah. Maka mereka adalah wakil nabi dan rasul-rasul Allah. Mereka senantiasa mendapat taufik atau hidayah dari Allah yang maha agung. Kenapa dia selalu dapat hidayah dan taufik? Karena dia selalu taat kepada Allah, ridho terhadap ketetapannya. Allah sendiri yang akan mendidiknya melalui madrasah kehidupan dengan berbagai peristiwa-peristiwa yang dihadapi dia. Ketika dia taat, berpegang teguh pada syariat, beribadah yang kuat, dan ridho atas ketetapan Allah, pasti insya Allah dia pun diridhoi Allah. Karena orang masuk surga itu bukan karena amalnya, tetapi karena ridho Allah. Kenapa? Karena ketika seseorang seumpama usianya 70 tahun, dia beribadah dari lahir sampai 70 tahun. Pahalanya ibadah itu ditimbang dengan nikmat Allah berupa satu mata saja, enggak akan imbang. Malu kita kalau mengatakan itu. Ini bukan mata yang satu, bukan tangan, bukan kaki. Jadi kita masuk surga karena amal kita malu. Masuk surga karena ridho Allah. Bagaimana biar dapat ridho Allah? Ridho terhadap ketetapannya, ridho terhadap syariatnya. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Ketika kita ridho terhadap syariatnya, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, dan ridho terhadap ketetapannya, pasti insya Allah kita la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kita termasuk orang-orang yang dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Inilah inti agama. Inilah ma'rifatullah. Inilah awaluddin ma'rifatullah. Awal beragama adalah mengenal Allah. Inilah fondasi agama. Kalau agama kita tidak ada fondasinya, cepat runtuh ketika dihadapkan masalah. Cepat stres, cepat putus asa, cepat depresi, dan cepat bimbang, bahkan oleng, tidak mempercayai adanya kewujudan Allah. Namun, kalau fondasi kita kuat, ibarat sabut.
yang diterpa badai apapun di laut, dia tetap tegar di atas, tidak akan hanyut oleh keadaan. Karena apa? Di dirinya sudah ada ilmu ma'rifatullah. Jadi ma'rifatullah itu sekali lagi bukan mistik, bukan klenik, bukan weruh sebelum winarah, jaduk, bukan. Tapi ma'rifatullah adalah kesadaran seseorang atas kewujudan Allah, kebesaran Allah, kebijaksanaan Allah. Mana mungkin dia bisa mengetahui Allah Maha bijaksana, Allah Maha besar, Maha mengetahui tanpa ilmu. Wa ma yaqiluha illal alimun. Dan tidak ada yang bisa memahami ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang berilmu. Di ayat yang lain Allah bertanya, "Qul hal istawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun?" Apakah sama Bapak Ibu orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu? Jawabannya apa Bapak Ibu? Tentunya tidak sama. Dari sisi pola pikir pun berbeda. Dari sisi pola hidup pun berbeda. Dari sisi pola kerja pun berbeda. Karena mindset pikiran itu melahirkan kerja. Kerja melahirkan pola hidup. Makanya yang dirubah itu apakah takdir atau mindset kita? Yang dirubah itu mindset. Ketika mindset, sudut pandang, analdoriyah atau paradigma kalau orang akademis menyebutnya, mindset berubah maka hidup kita berubah. Hidup kita berubah, sudut pandang kita, pola hidup kerja kita berubah. Jadi yang dirubah itu mindset kita. Sehingga kita bisa berdamai dengan kehidupan. Sehingga kita bisa berdamai dengan kehidupan. Alam semesta pun mendukung. Ini yang disebut fakasyafna angka ghita'aka fabasrukal yauma hadid. Hari ini kami buka pintu hijabmu sehingga mata batinmu, mata hatimu menjadi sangat tajam, menjadi sangat peka terhadap ayat-ayat Allah. Tidak mudah putus asa, tidak mudah sombong, tidak mudah sedih, tidak mudah khawatir. Andaikan khawatir atau sedih, hilangnya cepat. Innalladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaiton tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang takwa ketika digoda setan, oleng sedikit baliknya cepat. Tadzakkaru, dia ingat Allah, fa idza hum mubsirun, sehingga hati dia menjadi tajam, menjadi peka terhadap sekelilingnya. Ini yang disebut berdamai dengan kehidupan. Ini yang disebut alam semesta mendukung. Ini yang disebut orang-orangnya Allah yang peka terhadap ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang hatinya tidak ada benci, tidak ada khawatir, tidak ada dendam. Wa nazza'na ma fi qulubihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Bapak Ibu rahimakumullah, ulaika yang surullah wa rasulih, ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang Allah dan ditolong Allah dan Rasulnya. Dan mereka adalah orang-orang yang benar. Benar bahwa Allah itu wujud. Benar bahwa Allah Maha Kuasa. Benar bahwa Allah Maha Bijaksana. Benar bahwa Allah Maha Mengetahui. Jadi orientasinya tidak hanya duniawi saja. Orientasinya akhirat, orientasinya Allah. Karena iblis itu sangat licik menyempitkan orientasi kita hanya pada duniawi yang sempit ini, yang fana. Padahal ada akhirat yang lebih kekal. Orientasinya hanya mukasaratul amwal wal akron, bijahin, wamalin, kalau bahasa Arabnya, perbanyak harta, perbanyak follower, pengikut, popularitas dan sebagainya. Tidak seperti itu. Orang yang sudah kenal Allah, yang dipandang kholik bukan makhluk. Ciri-ciri orang yang sudah memandang kholik, ketika dicaci maki tidak sedih. Ketika dipuji-puji tidak bahagia. Kalau kita dicaci maki masih sedih, dipuji-puji masih bahagia, berarti orientasinya masih makhluk. Kalau kita sudah tidak ada rasa benci, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa khawatir, dipuji sudah biasa saja, dicaci juga biasa saja, pandangan jenengan sudah kholik, orientasi jenengan sudah Allah. Ini yang harus kita pahami bersama. Wa yang surullah wa rasuluh ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang ditolong Allah dan Rasulnya, dan mereka adalah orang-orang yang benar. Bapak Ibu rahimakumullah, ini ayat yang luar biasa sekali ya, yaitu Allah telah menanamkan keimanan. Wa kataba alimul imana wa ayyadahum biruhimin
wa idkhilhum jannatin tajri min tahtihal annaru khalidina fiha. Ulaika hizbullah ala inna hizbullahi humul muflihun. Coba kita perhatikan per kalimat Bapak Ibu. Orang-orang yang saya sebutkan tadi adalah orang-orangnya Allah. Orang-orangnya Allah adalah ya tadi orang-orang yang sudah mencapai ma'rifatullah melalui ilmu, diperkuat dengan ibadah, ridho terhadap takdirnya. Allah telah menanamkan hatinya sebuah keimanan. Wa ayyadahum biruhim min, dan Allah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Karena pertolongan Allah itu dekat dengan waktu, bukan dekat dengan keinginan kita. Seringkali kita dalam kehidupan kita Bapak Ibu semuanya, kita bergantung pada Allah. Ketika timingnya, waktunya sudah pas, tiba-tiba Allah memberikan petunjuk, tiba-tiba Allah memberikan pertolongan. Dan ini nyata dalam kehidupan kita. Jenengan bisa ingat-ingat flashback dalam kehidupan jenengan. Mereka pernah enggak kira-kira, jadi jenengan sudah mentok, tidak ada jalan lain selain Allah, yang dihadapkan sebuah keadaan yang mentok, ketika sudah timingnya pas, Allah menurunkan pertolongan. Ada ma'unah di situ, karena dia termasuk orang-orang Allah. Dan dia dimasukkan surga yang mengalir di bawah sungai, mereka kekal di dalamnya. Karena surga itu bisa kita rasakan sebelum surga sebenarnya di dunia. Karena ciri surga adalah dia tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan, hatinya damai, hatinya bahagia. Wa nazza'na ma fi qulubihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Gimana tidak merasakan surga sebelum surga sebenarnya kalau hatinya sudah damai. Tidak ada khawatir, tidak ada rasa sedih, hatinya selalu tentram, tidak ada permusuhan, tidak ada iri, benci, kesombongan dan sebagainya, apalagi putus asa. Gimana tidak surga sebelum surga sebenarnya? Orang-orang seperti ini. Semoga kita semuanya termasuk hizbullah atau orang-orangnya Allah. Ketika kita sudah termasuk hizbullah tadi, maka ulaika humul muflihun. Gimana tidak beruntung kalau kita menghamba pada Allah? Gimana tidak beruntung kalau hati kita selalu tenang, tentram, mengingat Allah? Gimana kita tidak beruntung kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh sehingga merasakan nikmatnya beribadah. Ibadah tidak sekedar menggugurkan kewajiban, tidak sekedar rutinitas saja, tetapi kita menikmati ibadah. Gimana tidak termasuk beruntung Bapak Ibu semua? Gimana tidak termasuk puncak dari kemanusiaan kalau kita sudah mengalami akan hal-hal tersebut? Gimana tidak termasuk orang-orangnya Allah kalau orientasinya kita hanya Allah saja? Duniawi itu tidak ada di dalam pikiran kita. Inilah orang-orang Allah. Inilah ma'rifatullah. Inilah yang disebut Allah telah menanamkan keimanan di hati orang itu. Sehingga Allah menguatkan pertolongannya, ma'unahnya kalau bahasa orang mukmin. Kalau bahasa Nabi adalah mukjizat. Ma'unahnya kalau kita termasuk orang-orang yang tersebut. Bapak Ibu rahimakumullah, Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Futhul Ghaib, jenengan pasti kenal ya siapa Syekh Abdul Qadir Jailani. Kitabnya Futhul Ghaib yaitu membuka rahasia-rahasia. Allah akan memimpinnya dan menghiasinya dengan pakaian cahaya, ilmu Allah. Dan terbukalah kepadanya hijab. Hijab itu penutup yang melindunginya dari rahasia-rahasia Allah yang maha agung. Beliau mendengar dan mengingat hanya dari Allah yang maha tinggi. Di statement yang lain, orang-orang yang sudah kenal Allah, orientasinya ya hanya Allah saja. Kalau katanya sudah kenal Allah, kok orientasinya selain Allah, itu bohong. Itu bohong. Jadi orang-orang yang sudah kenal Allah, orientasinya hanya Allah. Dia tenang dan tentram di sisi Allah. Orang-orang yang belum kenal Allah, pasti orientasinya ya selain Allah. Inilah hakikat yang disebut innallaha la yusyriku bihi syai'an. Kita tidak mensyirikkan Allah dengan syirik yang lain. Allah tidak mengampuni orang-orang yang syirik tadi. Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan 10.20, nanti akan dilanjutkan oleh Ustadz Yusdeka ya. Intinya
ilmu ma'rifatullah sebagai pengantar prolog hari ini adalah kita bisa mengenal Allah melalui ilmu. Ma'rifatullah bukan klenik. Ma'rifatullah bukan weruh sebelum winara. Ma'rifatullah bukan mistik. Ma'rifatullah adalah kesadaran sejati seseorang atas kewujudan Allah, kebesaran Allah, kebijaksanaan Allah. Ciri-ciri orang yang sudah mengenal Allah, orientasinya selalu Allah, tidak duniawi. Tidak duniawi yang sempit ini, tidak harta, tidak jabatan, tidak popularitas, tetapi hanya Allah saja. Sehingga dia merasakan nikmatnya ibadah. Ibadah itu tidak berat seberat-beratnya. Ibadah itu tidak hanya rutinitas saja. Ibadah itu tidak sekedar menggugurkan kewajiban saja, tetapi ibadah itu menjadi sarana dia untuk mi'raj kepada Allah. Sarana dia untuk naik ruhnya. Sarana dia untuk istirahat dari fanaknya duniawi. Orang-orang yang sudah mengenal Allah, hatinya selalu tentram, damai, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang sudah kenal Allah tidak ada rasa benci, tidak ada rasa takabur, tidak ada rasa putus asa dan sombong. Karena yang dipandang hanya Allah. Orang-orang yang sudah mengenal Allah, dia pasti taat pada perintah. Dia pasti taat pada menjauhi larangannya. Dia pasti ridho terhadap ketetapannya. Karena takdir itu terbaik. Walaupun kelihatan buruk, tetapi sebenarnya sebalik itu ada hikmah di sebalik sebuah peristiwa. Contohnya tsunami. Tsunami menurut pandangan orang yang belum kenal Allah, itu musibah. Karena dengan adanya tsunami, gempa bumi, banyak orang yang meninggal. Tetapi kalau kita sudah kenal Allah, tsunami itu anugerah. Kenapa? Karena dengan adanya tsunami, Allah menurunkan ilmu di sebalik sebuah peristiwa. Jepang menemukan ada energi terbarukan sebagai bahan bakar pesawat antariksa yang berbasis energi terbarukan, yaitu konversi energi tsunami untuk pesawat antariksa. Itu salah satu. Dengan adanya gempa bumi, minyak yang ada di dasar bumi menjadi naik semua. Jadi pandangan orang ma'rifatullah yaitu selalu di sebalik peristiwa ada hikmah, ada hidden meaning, ada makna yang tersembunyi. Maka Allah, saya tutup dengan sebuah ayat, yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang dikehendaki Allah. Barang siapa yang diberi hikmah, maka dia termasuk orang-orang yang diberi anugerah yang banyak. Ayat terakhir, wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang bisa memahaminya kecuali ulul albab. Siapa mereka? Ulul albab itu ya orang-orang yang sudah kenal Allah. Orang-orang yang hatinya lembut, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa khawatir, orientasinya selalu Allah, ibadahnya selalu kuat, memegang teguh syariat Rasulullah. Inilah orang-orang ulul albab yang hatinya sudah dibuka hijab sehingga mata hatinya tajam. Sehingga ketika dia sudah mendengar kebenaran, melihat kebenaran, hatinya, matanya bercucuran air mata. Wa idza sami'u ma unzila ilar rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Jadi ma'rifatullah adalah fondasi agama. Agama kita tanpa ma'rifatullah akan mudah oleng, akan mudah galau, akan mudah depresi, akan mudah stres, walaupun harta ada di sekeliling, walaupun harta ada di tangan. Banyak orang-orang yang frustasi, stres, karena dia tidak mengenal Tuhan. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti setelah ini setelah break nanti insya Allah akan diisi Ustadz Yusdeka. Nanti setelah itu ada tanya jawab dan sebagainya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.